Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Banjaran, Ikatan Alumni. Hari ini saya Denny Batman ketemu dengan kakak-kakak dari angkatan 1989. Nah, ini di sini ada Kang Boyan, Kang Nano dan Kang Mukmin. Kalau di sini kita panggilnya Akang ya. Kalau di tempat kerja panggilnya Bapak. Karena ini buat adik-adik kita jadi panggilnya Akang, lebih akrab lah. Ya, lebih dekat. Hari nyebut Akang mah nyukun rokok ge wantun. Pemi nyebut Bapak aduh isin gitu. Nah, jadi lebih dekat gitu lebih akrab. Asa sini cepret. Asasieun gitu Sangat ararisin bapak gitu. eta Bapak. Ka bapak bahaya. Ya baiklah, karena ini adalah angkatan 89 jadi sangat menarik untuk bercerita tentang masa sekolah dulu. Dulu bagaimana tuh? Kalau nggak salah belum dibenteng kan? Belum, mungkin dari tahun 88 dulu ya. Pas masuk Karena ya. 88 karena saya 88 89. Ini dua angkatan. Jadi dua angkatan saya di situ. Angkatan. Maksudnya paling betah gitu. Paling betah. Paling betah. Oke. Jadi si gurunya itu namanya Nyaan. Ya gitu. Oke, siap. Tahun 88 SMA Negeri Banjaran itu masih filial. Disebut filial Bale Endah. Oh, Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu kita di sekolah. Senin, Waktu itu Selasa, di Senin, Selasa, Rabu itu di SMP. SMP mana? SMP Negeri Banjaran Di SMP Negeri Banjaran yang di Pajagalan. Oke. Nah, kami cuma Sabtu baru di Bale Endah. Ngalaman Selama berapa tahun? itu sampai saya naik. Jadi karena pada saat itu Karena kejauhan bangunan nggak jadi. Iya, tapi sekolah masih di SMP Banjaran Pajagalan. Pajagalan setengah setahun kemudian baru pindah. Oh, begitu. Nah, jadi saya numpangnya lah. Ya, pengalaman paling lama di sekolah. Di sekolah. Karena kan di SMP dulu, Senin Selasa Rabu. Betul. Kami cuma satu Kami baru di satu. SMA Bale Endah. SMA Bale Siang Endah. kita. Itu satu sekolah pun kadang-kadang kita suka malasnya berangkatnya, wajar lah dalam waktu 3 tahun, rentang 3 tahun itu satu tahun pertama aja sekolah tiap hari itu rada jenuhnya. Itu kumaha mun dua sekolah gitu Kang. Salah satu tidak naiknya itu. Iya itu hasilnya jadi. Hasilnya naik nanti abdi hasilnya. Abdi ngota salah nama. Ngota kapungkur teh kahoyong. Dari sepuhnya, sepuh teh geus daek sekolah di Banjaran di Ciparai heug itu sabodo. Saya tiga kali sekolah. Pindah teh. Ciparai, Balena baru terakhir Banjaran. Oh, gitu. Terakhir Banjaran. Tapi akhirnya lulus juga kan. Alhamdulillah. Abdi gaduh sertifikatnya walaupun fotonya terus lepas. Wincu. Nah, mesti jelas. Realnya asal. Real. Oke, jadi ceritanya. Itu ceritanya waduh. Terus luar pas biasa. pindah ke SMA Negeri Banjaran Ciapusnya gimana tuh kapan? Kalau saya- Karena sudah di samanya Ciapus. Nah, udah di Ciapus. Kalau saya awalnya ikut di Bale Endah dulu, kalau nggak salah begini ya, ospek awal. Oh, masa Baru, orientasi. Orientasi. nah, pas angkatan saya, pas sekolah itu Yang udah ada. merawanin ya. Oh, pertama Yang pertama pindah tuh Angkatan 88. pertama yang 89. angkatan 89, angkatan kita. Jadi Iya, yang pertama 89 yang menempati pertama. setelah dibangunnya gedung kampus SMP Banjaran. Ya. Sampai yang saya pertama. naik teh Nah, apa? kita yang Tapi pertama. ikut juga Kang Boyan kan? Akhirnya masuk. ini Oh, ikut. Akhirnya ikut. Enak. Makanya kan kalau angkatan kita itu ya alhamdulillah mungkin mayoritas sih pada cerdas sebetulnya. Namun karena jarang masuk gitu ya. Ya. Jadi banyak yang jarang masuk, banyak yang nilainya itu berwarna. Jarang masuknya kenapa? Jarang ya karena ada peribahasa ketika ada kesempatan, nah itu akan terjadi kejahatan. Nah, ini kejahatan Ingat. kita anak sekolah itu ya. Kabur. Kita kan lewat pintu loji, lewat sawah tuh. Jadi uruy ya. Oh, di tengah Uruy. jalan teh niat Oh, sudah bulat uruy. dari rumah, tiba-tiba Iya. belok-belok gitu. Uruy, Oh. jadi- Pas udah ke sekolah uruy. Uruy. Kamu lamun ieu gitu. Kurang ayakeun kabur. Jadi banyak gitu. akses aja. Bahkan mungkin guru-guru dulu mengenal kita tuh dengan grup Ebel gitu ya. Ya mungkin. Oh, Ebel. ini Ebel. adalah genggong pertama, guys. Ebel. Jadi yang Tim, jadi klub diceng bukan sama klub, kepala apa. sekolah, sama guru BP sampai habis mistal berapa tuh kami. Sampai pernah ditempeleng yang berani sama kami ini hanya Pak Johan. Hanya Pak Johan. Pak Johan, oh Ya iya. tahu Pak pun Johan. wani Saat itu kami belum punya malu. Dan terasanya sekarang ketika kami setelah lulus dari SMA, kami merasa berdosa, kami merasa bersalah. menyesal. Makanya ketika kami sudah punya pekerjaan, kami ingin ya berbakti, minimal berterima kasih terhadap sekolah. Wih, Berkontribusi. Berkontribusi. Ada kontribusi. Iya, ada kontribusi. Tuh. Ya, kita kembali flashback sedikit ke belakang. Itu fisik bangunannya bagaimana dulu?
Masih Baru berapa kelas? 80%. Enggak, yang baru itu kalau nggak salah 1, 2, cuma 5. 5 yang bangunan layak, baru, yang ya, layak. layak ditempati. Kalau yang lainnya kan belum. Ya. Belum, karena Termasuk- kan itu warung teh geuning si emak. termasuk kantin juga itu Kantin masih bilik. Masih pilih si emak Oh, kan si yang sisi emak. sawah. Sawah mengadang. Sisi sawah. Bangkunya masih bangku ori ya, pakai awi. Pakai Oh iya iya. Masih ingat Dan- Mang Adang mah di tengah, si tukang kupat tahu mah paling Si tinggi. emak, si emak itu. Mang Ajo sudah ada. Iya sih emak. Mang Ajo udah ada. Mang Ajo. Oh Mang Ajo Penjaga mah sekolah. ada. Anu jangkung nih kan Mang Ajo. Iya, cuma kalau dulu kan yang ngetop kan Mang Adang sama si emak. Ya. Saya tambahin lagi waktu itu mungkin akang-akang ini lapangannya belum di floor kan. Belum. Oh, Masih belum. rumput kan. Rumput. Kalau upacara gimana tuh? Ya, Apakah becek-becek gitu? Kita walaupun becek, walaupun rumput, kita tetap semangat. Tetap semangat. Nah, di antaranya itulah dampak yang tadi ketika ada kesempatan. Karena kita lagi belajar, ya karena nggak ada benteng, Ya. akhirnya kita loncat Jadinya pagar. banyak, Loncat pagar tuh jendela nggak jalan. Nah, makanya ini juga koreksi untuk dua arah. Untuk peserta didik juga untuk pendidik. Ya, Jadi harus tepat waktu. ya betul. Jadi itu udah pernah saya sampaikan ke guru. Karena ketika harusnya jam sekian masuk, gurunya belum. Nah, disitulah Ulah, uruy, ya, niat-niat yang Uruy, lain udah kita tuh keluar, tahu-tahu ya. jendela dipegangkan sama teman, lalu loncatan ke pintu loji. Dan Dan, didukung ya sama iya. teman-teman tanya. Ada lagi pengalaman yang wah luar biasa ya. Dari Pak Bagaimana? Mamat almarhum. Iya. Ya. Dari Pak Mamat almarhum itu setiap Senin tuh pasti dia masukin botol ke lancingan. Oh, celana. Karena kan usum begi. Begi ya, merecet. Jadi gini ya, untuk angkatan yang baru-baru yang angkatan milenial sekarang, celana begi itu atasnya gombrang, ke bawahnya mengecil. Matching ya. Itu teh waktu masih usum break dance. Yes. Betul. Ya, itu Ditutup-tutupkan. zaman kita betul. Nah, Iya, betul. Jadi gimana caranya supaya pas mengecil itu jangan terlalu kecil karena tidak bagus juga kelihatannya waktu itu kurang disiplin. Jadi masukin botol. Kalau yang tidak masuk berarti di Pelanggaran. Pelanggaran. Ya, Digunting, sobek. Ente, Iya. iya, biasa. Jimat ngapung. Ada sedikit. Ada jimat ngapung. Kenyaah dari Ya, guru. Dari Oh, Pak Mamat gitu. almarhum. Itu udah terkenal lah jimat ngapung ya. Ta. Ya udah. Jadi cuma- di kita tah. Iya mah kebagian lah ya. Yakin Alhamdulillah. saya kebagian sekali. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah terus pelajarannya gimana tuh? Belum ada dibagi-bagi ini kan? Kelas sosial, kelas biologi. udah ada. Udah. Oh, sudah Kalau ada. dulu bukan ini, dulu mah kan A1 A2. Oh asal Oh, iya. oh, iya, A1-nya iya. fisika, A2-nya biologi. A3. A3-nya kita IPS. Oh Ikutan IPS belajar yang santai. belum dibaca sama IPS. IPS itu belum ada bahasa kan? Iya, belum dulu. Oh, iya. Dulu mah cuman sosial aja. Nah terus sekarang gini, guru-guru yang masih kebagian udah pensiun ya, ada yang almarhum juga, kita doakan mereka semoga diampuni Amin. dosa-dosanya. Ada yang pensiun tapi ada juga yang masih ngajar kan? Masih ada. Ada. Budida itu kita waktu sekolah masih pacaran sama Pak Agus ya. Buka Pak Belum, Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi, Ya, Pak Rudi. betul. Entar dulu, Pak Agus siapa ya? Pak Rudi, Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi mah apa? Pak Rudi yang benar. Pak Rudi. Pak Rudi. Nah, dulu masih pacaran. Ya. Terus ada lagi yang saya masih ingat dulu naksir juga, ada Bu Rubi ya. Iya, Bu Rubi. Bu Ada Rubi. Bu Rubi. Saya ingat Bu Rubi, Bu Rubianti. Bu Rubi. Terus ada juga Ibu Yeti ya sejarah. Bu Yeti. Nah, itu ada cerita sejarah itu. Ah, Ceritanya cerita wae pasti. kejadian ketika saya dengan rekan-rekan termasuk Pak Mumin kalau nggak salah. Pak Nano lu ikut nggak ya? Waktu kita kencing di belakang ngajajar. Oh itu mah dengan saya itu. Iya. Ya Kan kan ada zaman WC kan? Tidak ada. kan Di zaman belakang belum kan punya sawah. malu. Zaman belum punya malu. Iya, kita kencing semua. Galengan ya. Barang-barang. Bareng Iya, ngajajar. Berapa orang tuh yang kesini? Sekitar 10 lebih lah ya. Masih ingat nggak siapa saja orangnya? Masih, Deden, Deden, si Gana, Gana, Nang, Jujun, saya. Pak Mumin saya. Ini juga ikutan. Sampai dia lari, manggil-manggil, kebetulan kakak saya kan yang Buis, itu tinggalin saya, ya cenah geus di mana wae. Dipanggil lah. Dipanggil lah. Kalapang. Tapi kita selalu bebas ya, aman. Anu teu amanna cuman kagaplok sakali teh ke Pajohan Unggul. Itu kenapa tuh? Ku koran. Iya. Kenapa tuh? Naonnya teh misalnya naonnya? Iya, itu jajan di luar. Karena telat masuk. Ya, Oh, iya. Kita Oh jajan di luar nongkrong sekolah. di luar sekolah. Gitu. Masuknya pas istirahat. Deden Enggak, kagak gaplok. belum. Deden ule kagak gaplok. Sekarang Deden ule. Deden ule Kajebret oge. Kajebret semua Kang Mumin sama. Dan ada satu lagi. Baru tadi kan Kang Boyan ngobrol pernah ditampar. Ya, sama Pak Johan.
Terus Gitu. yang Wah lain juga pernah. sering. Sama Pak Beberapa kali ya. Oh, Saya Pak Ayub. sama Pak Ayub pernah ditampiling, sama Pak itu mah sampai potong itu, Nah, Mistar. sama Mistar. Oh, Mistar. Nah, Saya sekarang mah gini, kali. ada nggak orang tua yang menyusul ke sekolah gara-gara itu? Nggak pernah. Cueknya, cuek. Nggak pernah, karena kita mah dulu nggak pernah ngadu. Nggak ada. Nggak cara ngadu. Zaman dulu mah nggak pernah ngadu. Betul, betul. Cuek, dulu. biasa aja. Jadi biasa. sampai angkatan saya dulu atau ke bawahnya juga ada beberapa, itu kita bukan mental pengadu, betul nggak? Betul. Kalau masalah Pengadu. kita di sekolah, masalah saya sendiri, betul kan? Karena resiko harus kita hadapi sendiri. Dulu mah dihantam pakai Mistar, diapain. Tapi setelahnya menyesal. Makanya kalau kita bicara singkat cerita nih, setelah saya punya pekerjaan, saya ke sekolah luar biasa. Semua guru kaget. Kagetnya apa? Karena dikira saya tidak akan jadi orang. Ada sampai berpikir, berarti saya waktu sekolah mungkin saya binatang. Iya juga. Yang contohnya disampaikan sama Kang Boyan. Kita berperilaku seperti binatang, pipis sambil Sembarangan. berdiri, Pipis sembarangan. Tapi malunya, menyesalnya setelah kita. Dan alhamdulillah mungkin saya kalau nggak jadi tentara ya, mungkin saya sudah jadi bajingan. Ya. Tuh, ada pengalaman baru lagi. Tapi balik lagi, padahal penyesalan tapi jadi kenangan. Tapi jadi kenangan. Jadi kenangan terindah. Dan kenangan terindah itu disampaikan karena kita waktu dikasih kesempatan oleh guru ya untuk menyampaikan ke adik-adik, kan kita menyesal ya jangan ditiru. Tapi ketika kami aja dulu dengan nakal jarang masuknya, paling dari 1 bulan tuh kita alhamdulillah hanya 4-5 yang masuknya, lainnya mah nggak masuk gitu. Yang Ya, karena dulu bolos. mah aya iuran wajib Iuran wajib setiap Sabtu ya. Karena ngaben. Main band. Ngeband. Oh, Di iuran Bojong buat latihan Pulus band. ya. Bojong Pulus. Di Bojong Oh, Pulus. tahu ya. saya Di itu Kenjerengan. di Dadang Comrok. Dan Camrok. Nah, Dan Camrok. iya, iya. Ditahan. Kita brengsek tapi ini berjalan. Tapi kesenian jalan. Jalan. Kreativitas, Kreativitas langsung jalan. dijalankan. Oke, nah sekarang Jalan. itu masa sekolah ya. Masa sekolah dulu tiap angkatan punya pengalaman masing-masing ya bagaimana kenakalan mereka ya. Karena kan masih muda tuh banyak tantangan, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, pengen nyoba kabur dan sebagainya kan. Nah, sekarang setelah lulus sekolah nih, soalnya kan ini sangat jauh sekali. Saya juga baru ketemu dengan akang-akang ini kan waktu ada reuni akbar yang pertama 2014 ya. 2014 itu. Jadi setelah itu bagaimana nih pengalaman akang-akang itu? Makanya kan kamu Bin kemana? dulu kita aja kan yang mendobrak itu ya reuni akbar karena kita menyesal itu tadi. Ya. Kita ingin berbuat untuk sekolah. Betul. Oke. Dan kebetulan saya di TNI AU itu 8 tahun saya di batalion. Jadi pengalaman 8 batalion. tempur, pengalaman penugasan Di dan sebagainya. Natuna ya. Ya, ada Natuna, ada Timur, ada Aceh dan juga ada Ambon. Dengan disiplin TNI ya. Nah, disiplin kebetulan saya di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan. Saya 2007 masuk di Lendik, lembaga pendidikan, dan saya jadi tahu, oh jadi guru itu seperti apa. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita udah punya pengalaman, kita juga kan sekolah gumil dulu, guru militer, sekolah intemil, Institut Kemiliteran. Kemudian jadi instruktur. Kemudian jadi instruktur. Terasa lah. Sangat terasa. Kumaha jadi guru teh Iya, gitu ya. seperti apa jadi guru. Besok mau ngajar, hari ini kita harus belajar. Ya. Kalau besok saya itu mau negur masalah penampilan mulai rambut dari ini, otomatis malam ini saya harus Instrukturnya persiapkan. dulu. Iya, saya harus persiapkan. Itu dari groundnya, dari bawahnya. Kemudian kalau misalkan prakteknya ini kalau dalam terjun, terjun itu walaupun siapapun orangnya kan takut dilempar dari atas. Iya. Tapi kita harus mengendalikan diri, menyelamatkan diri, juga menyelamatkan peserta didik. Iya, betul. Kita harus Tanggung jawab ya. kita harus masih motivasi supaya peserta didik peterjun itu tidak takut. Padahal kita sendiri juga takut. Bagaimana ya itu kita harus punya trik, punya metode. Seperti itu. Manusiawi. Bahkan ada yang saya pernah jadi dosennya DJKN, Direktorat Jenderal ke Negara. Yang notabene ada yang S1, S2 menganggap sepele ke kita itu cuman bintara. Ternyata begitu dijalani banyak yang sampai sekarang masih berkomunikasi. Karena ternyata metodenya lebih begini daripada di umum. TNI, Bro. Dan banyak Om sebetulnya yang perwira-perwira nih yang udah jadi nih, udah di pundak semua tuh. Kalau terjun pengen di instrukturan sama Oh, jadi instruktur Pamumin. favorit ya. jadi favorit. Karena Saya dengan, bingung. dengan bukan teknik sama Iya, aja ya. Metodenya Tapi kan cereureung. cara penyampaiannya kan Iya, Betul. enak. sudah ada Sugestinya bagus. Bagus Sugestinya gitu. bagus. Jadi kalau saya tuh materi mungkin 25% saja. Tapi yang 70% itu bagaimana dia menarik supaya dia tertarik dulu sama kita. Dia Oh. percaya dan yakin dulu sama kita. Ah, itu keren tuh. Dan kebetulan kalau di TNI AU itu, makanya kalau se-Indonesia nih TNI AU yang saya jadi bangga saya sebagai alumni Banjaran, perwira
yang dari akademi pasti ketemu. Karena dia tuh tingkat 2 harus terjun dan wajib hukumnya. Kalau terjunnya tidak lolos, dia setback dan bahkan dikeluarkan dari Taruna. Kemudian untuk PNS TNI AU itu mulai dari latihan dasar militer untuk karakter buildingnya ya, untuk melatih disiplin di tempat kami juga. Ya. Nah sekarang Jadi- gini, Kang Mukmin, bentar ya, potong. Kalau misalnya kamu tadi ceritakan mungkin dulu sebagai siswa sekolah SMA Negeri Banjaran waktu itu seperti itu kelakuannya ya, seperti waktu itu ya. Betul. Nah sekarang setelah jadi instruktur, nemu nggak siswa yang kayak gitu? Banyak. Nah kan, Akhirnya apa? karma berlaku guys. Banyak. Berlaku. Jadi saya itu kan ini. Saya ngajar materi pertama saya jadi guru itu ngajar GERPER, gerakan perorangan, atau TIK-PUSAR, taktik tempur dasar perorangan. Taktik tempur dasar perorangan itu lebih ke bagaimana mencuri tidak ketahuan sebetulnya. Mencuri tidak ketahuan. Bagaimana caranya mencuri tidak ketahuan? Bagaimana orang tidur tapi tidak ketahuan. Pokoknya berbuat melanggar aturan tapi tidak ketahuan. Itu di makhluk perang itu. Nah, ada teorinya. Nah, itu makanya saya itu kan bajingannya bajingan. Saya waktu sekolah bajingan. Jadi saya ketika ngelihat kan kita mempelajari bahasa tubuh ya. Ya, Kita ada ya. sekolahnya. Jadi Ya. sebelum jadi ini juga kita pelajaran sampai CMI, sejauh CMK. itu ya? Ada psikologis Mempelajari juga? ya. Oh, Seperti ini. Gestur. Dia dari gestur segala macam kita tahu. Jadi ada orang tuh yang cari perhatian padahal seperti apa. Jadi dengan pengalaman 25 tahun 25 tahun. saya jadi instruktur. Tinggal bayangin aja, satu angkatan itu 400-500. Satu tahun 2 angkatan, berarti 1000. Murid 25 tahun. Iya. Kalau 25 saja tahun. ilmu saya yang saya sampaikan itu mungkin bermanfaat, insya Allah jadi ibadah. Betul, betul. Tapi kalau ilmu yang saya sampaikan itu salah, berarti ya jadi masalah buat saya, jadi dosa. Dan alhamdulillah sampai sekarang mau Natuna, Ambon dari mana-mana, sampai komandan saya sendiri aja sekarang karena dulu saya ngelatih, Ya. manggilnya tetap pelatih. Pelatih gitu ya. Masih manggil pelatih, walaupun dia udah letnan kolonel gitu kan. Udah di atasnya masih panggil pelatih. Ya itu kebanggaan, kebahagiaan. Karena guru itu tidak akan hilang. Itu makanya kemarin waktu ketemu sama Pak Nardi ya, Pak Usdek itu, Pak guru Usdek, itu, Usdek. wah bangga kamu jadi ini. Nangis saya. Iya. Saya minta maaf kalau saja saya bisa mengulang masa lalu, mungkin saya ingin berbuat. Saya ke guru SMA tuh, waduh luar biasa. Kebetulan Pak Ahmad sekarang udah nggak ada kan, ya kita doakan husnul khotimah. Ya. Kalau masih ada Amin. saya minta maaf tuh, ketemu Bu Yanti membangga-banggakan, Bu Yanti BP. BP Ya, Bu ya. Yanti ya. Wah, tapi begitu melihat saya jadi tentara, dia kan ikut bangga. Iya. Pak Elan, Termasuk saya ke bangga. Oh, iya dong teman-temannya. Iya. Karena pertama dia pulang dari Natuna kayak mah urang heula. betul. Iya. Dititahan lagi. Kan debt collector. Itu mah pemanfaatan atau Jadi itu datang kaget. penyalahgunaan atau apa? Ya Enggak. enggak, Natuna ya, itu Natuna karena dulu. hubungan baik. Karena kebetulan yang ditagihnya juga si Edi tetangga saya. Oh, Edi tetangga saya. oke, jadi mudah-mudahan kenakalan-kenakalan itu Kang Mukmin dan seangkatannya terbayar ya, karena kan sekarang sudah punya posisi yang membanggakan. Ya alhamdulillah, Alumni saya walaupun juga, posisi gitu. ya istilahnya bukan posisi di atas, tapi saya bangga menjadi guru. Cuman bedanya saya gurunya guru militer. Ya, guru militer. Jadi saya juga merasakan seperti apa sih jadi guru itu. Makanya bila perlu banyak itu pejabat-pejabat yang anaknya saya latih, sampai bapaknya yang pangkatnya jenderal, suntangan itu sama gurumu itu. Nah. Suntangan katanya. Betul, betul. Ya. Itu sampai seperti itu. Berarti nanti kita akan ngobrol khusus dengan Pak Mukmin bagaimana cerita. Soalnya kan ini jadi inspirasi untuk adik-adik kita nih. Betul. Bahwa belajar itu di TNI itu bagaimana. Terus tadi kan ada cara membaca gestur. Nanti mungkin bisa disampaikan sedikit secara psikologis bagaimana membaca orang itu bagaimana. Karena kan TNI lah, kita percayalah. Itu Betul. sangat tinggi pendidikannya, itu sangat bagus sekali, disiplin sekali. Nah sekarang Kang Nano nih. Kang Nano tuh sekarang di dunia perbankan. Perbankan. Nah di perbankan. Dulunya cunihin. Sama. Ya. Ya. Kang Nano, ini dulu saya pernah bercita-cita ingin jadi pegawai bank. Ya. Pernah jadi pegawai bank karena kan bank itu banyak uang, padahal ternyata uang batur, uang nasabah. Mungkin ada yang bisa disampaikan pada adik-adik di dunia perbankan itu bagaimana gitu kan? Ada inspirasi. Inspirasinya sih kalau sedikit saja saya paham. Ya, Jadi kalau perbankan mah satu jujur ya, itu aja. Jujur. Karena resikonya tinggi. Nah, ini cerita pengalaman. Kalau saya sebetulnya background saya bukan ekonomi, tapi perhotelan. Perhotelan dulu ya. tapi masuk. Tapi ternyata yang dipakai basicnya itu
saya kerja di bank itu ya dari SMA, ya dari Pak Johan gitu, tetap buku. Pak Johan, pengusaha sukses. Itu kan baru umum ya, baru basic ya. Betul. Tapi itu satu kebanggaan bagi saya. Ya. Karena pertama akhirnya ya. Jurnal ya balapnya. Nah itu dulu kan dengan ini sempat bilang bosan harus pegang kalkulator ya dulu. Sampai pernah ada cerita lucu begini. Dia pegang kalkulator kan, saya pegang kalkulator. Weh, saya nelfon. Pakai kalkulator. Tahun itu kan. Iya. Tapi kan sekarang Udah punya handphone masing-masing bener, kan? ya. Nah, Itu mah heureuy itu dulu. cerita lucu gitu Iya. waktu ke diajar akuntansi sama Pak Johan. Nah, kebanggaan saya itu ya untuk diri saya sendiri ya. Alhamdulillah ilmu itu yang didapat waktu SMA digunakan ketika sekarang ya. Setelah itu melalui pengalaman ya saya menduduki sebagai kepala cabang gitu kan. Oh, alhamdulillah. Terus yang kenangan manis lagi ketika saya tugas di Ciwidey, ada guru datang, dia mau ngajuin ini sertifikasi, katanya kepala sekolah. Kata saya, oh ya silakan masuk. Taunya ternyata guru saya waktu di SMA. Oh, ternyata itu guru. Dia kepala sekolah waktu di SMA Negeri Ciwidey. Oh, iya. Alhamdulillah saya dipertemukan. Ya saya berterima kasih. Saya sekarang di sini tuh karena Bapak gitu. Iya, betul. Nah, gitu ya. Pengalaman itu saja sih kalau untuk saya, cuma ya tidak ada yang cuma sama dengan kamu mungkin ya mungkin untuk kita mah ya ibaratnya kalau dari kelebihan sih dulu kita tuh minus mungkin ya Minus. Karena- Jadi minus bisa. Walawina sebenarnya. gitu ya Walawina pika sebelumnya. saya dan Hule yang kamu Iya. kayak tadi gitu ya, tapi alhamdulillah ya saya syukuri semua kita sekarang ini masih sehat ya, masih Alhamdulillah. berpikir apalagi dengan kamu ini kita ada opsi Riwayat. kita Iya. ada- Kita semua sudah ada riwayat. Riwayat. Tapi Iya, alhamdulillah betul. sampai Ya, sekarang kita bisa. itu Ya karena apa kita mempelajari hidup itu ternyata pola hidup. Disiplin. Betul. Disiplin. Karena kalau lihat disiplin mah pas kita terjun ke masyarakat luas semuanya harus disiplin kan. Perbankan harus disiplin, apalagi TNI. Saya juga kan sama ya, kita juga harus disiplin pagi-pagi itu sama tetangga harus baik seperti itu kan dasar-dasar pelajaran di sekolah. Satu pelajaran bahasa Jepang, makanya waktu ketemu Pak Elan saya masih saya sampaikan metode beliau. Metode Pailan. Akasatana Hamayarawa Oeng. Oh. Apa itu? What sebenarnya akasatana? A I U E O K Kiku Keko Sa dan kebetulan saya ada 3 di Jepang Oh betul. Nah. dan jadi orang Jepang tuh Orang nggak Jepang, balik. Saya pelajaran Pak Elan mah tara kabur karena suka Di yang Jakarta saya nggak lima, senang kan? mah pelajaran matematika sanu payayat sanu jangkung teh Oke, kelas. yang tinggi ya matematika payayat Bayat. Yang terus pindah ke KP ke Balen. payayat pokoknya kalau pelajaran payayat sama pelajaran bahasa Inggris saya ya budida Inggris. bahasa Oh, budida. tapi sebelum budida ada seniornya pasti loncat ke jendela itu dan menyesalnya sekarang Iya. menyesalnya sekarang saya Iya. di timur itu bahasa Tarsan jadinya kan waktu mau begitu setelah jejak pendapat dinyatakan eksodus kan saya ngobrol sama tentara Australia itu Iya. di bandara itu Ya. cuman laik mie tukar jeung duit gitu kan Coba kalau dulu bahasa coba Inggris kalau bahasa nanya, Inggrisnya pinter Ah. kan lancar Itu pengaruh. cuman you like I like tuker gitu kan. kan tuker tama ayu gitu. Iya. Eta mah bedog atuh jeung sepalanti. Iya, gitu. gitu. Menyesal. Kalau Kang Boyan nih ini pengalamannya sangat jauh Wah, sekali. iya, lebih Ngomongin banyak. sampai ke Papua. Ini mah lebih banyak jadi pengusaha sukses pernah, jadi pengusaha apa pernah. Jadi kita kasih bocoran dulu Kang Boyan ini saya bingungnya usaha naon tapi emang ganti-ganti. Bisnis Bosenan apa, dia bisnis mah, apa ya. gitu kan. Saya punya anak, saya nikah, selesai. Dan saya harus punya rezeki. Dan saya sudah merasa nih bahwa saya dipelihara oleh Allah. Jadi saya tidak takut tentang rezeki. Hari ini saya tidak ada duit, 2 hari kemudian Aya nu nganjuk, nganjuk. Beneran jadi alhamdulillah. Ya beras Sampai dia saya tuh kalau bisa ditanya Ucil atau si Bungsu. percaya. Saya mau misalkan yang ke Bali itu spontan. Yang Saya ke ke Bali kan jam 8 nih. Nah. Ayo, mana balik bawa baju. Duitnya ya. Saya aya, go. Go berangkat. Berangkat. Si Uci mana mau sabar 5.000 perak. Balik-balik mau
Jang emak, jang itu, jang ini. Nah, itu hidup saya seperti itu. Tapi sebelumnya saya jadi pengusaha lumayan sukses di Jawa Barat. Saya dipegang di satu dinas Dispenda. Oh, alhamdulillah. Tahun 2004. Karena 2000 sampai 2003 saya main di broadcast di SCTV. Kebetulan waktu itu kakak saya memejahna top project ya. Iya. Jadi ya paling tidak miskalaman semua. Wah, Iya, kan jadi alhamdulillahnya Ya. pada sehat, banyak Nah, yang penting itu jadi enak. Yang penting mensyukuri ya aja, mensyukuri kita menikmati, sehat, menjalani. panjang umur, ya. Ya, betul. Kita harus Amin. rezeki. Amin. Syukur-syukur kita tuh masih ada kesempatan umur, kita bisa berbagi, Nah, kita Nah, bisa berbuat, Nah, tinggal itu Kangnya tinggal berbuat berbagi. dengan Betul. sekitaran. Insya Allah. Terutama pada anak yatim. Amin. Aminnya yatim pianonya. Jadi ya gitu aja lah. Ya, Ya, mungkin obrolan kita sebetulnya belum selesai, tapi nanti mungkin kita bisa sambung lagi ya. Insya Kita Allah, lebih insya santai Allah. lagi nanti nyambungnya. Oke. Mungkin nanti mah ada sponsor ya, siapa akang-akang atau tete-tete atau adik-adik kita yang punya perusahaan misalkan kafe atau perusahaan produk apa di podcast ini boleh diikut sertakan di bundling di sini. Boleh. Silakan. Jadi kita promosikan juga. Jadi dari angkatan 89 ini sangat mendukung sekali untuk reuni akbar. Betul. Karena kan mereka banyak cerita yang akan disampaikan pada kita juga, dari adik-adik juga kita juga sama ada cerita yang akan disampaikan, dan kita ingin bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi. Tujuan kita yang utama untuk reuni akbar ini adalah betul-betul murni silaturahmi agar kita bisa bertemu, banyak teman, banyak yang mendoakan kita. Kalau misalkan di masing-masing SMA-nya akang-akang ini ada kekurangan, kita semua orang saya yakin waktu SMA-nya pasti nggak puas. Saya nyesel, Kalau bisa mah pengen balik balik lagi SMA. lagi, lebih baik lagi, tapi ya gimana ya, karena perjalanan seperti itu. Oke, mungkin ikatan alumni dan teman-teman alumni SMA Negeri Banjaran, obrolan kita selesaikan sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.